Shalom, guru-guru KKR dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam sermon pedoman pelayan guru KKR tahun 2026 untuk edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026. Tema mengasihi. Bahan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita terhidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Invokasio ayat hafalan 1 Korintus 13 ayat 14. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Penjelasan teks. Ini adalah pergumulan jemaat mula-mula menghadapi ajaran sesat, gnostisisme awal dan perpecahan. Nah, ajaran gnostisisme atau gnosticisme yang dilawan oleh Rasul Yohanes dalam kitab ini adalah paham sesat yang menganggap materi itu jahat dan roh itu baik. Yohanes menentang ajaran ini dengan menegaskan bahwa Allah adalah kasih, dan kasih itu nyata, bukan sekedar pengetahuan rahasia di pikiran atau gnosis belaka. Rasul Yohanes menulis surat ini untuk menegaskan bahwa kasih yang sejati bersumber dari Allah, dibuktikan melalui pengorbanan Kristus di salib, dan harus dipraktekkan nyata dalam kehidupan antar sesama orang percaya. Nah, menghadapi ajaran sesat, gnostisisme, jemaat mula-mula diganggu oleh pengajar sesat yang mengaku memiliki pengetahuan spiritual tingkat tinggi, namun gagal mempraktekkan kasih dan menolak kemanusiaan Yesus. Yohanes menegaskan bahwa pengenalan akan Allah pasti menghasilkan kasih. Yohanes menekankan bahwa kasih bukan sekedar sifat yang dimiliki Allah, melainkan hakikat atau esensi Allah itu sendiri. Allah adalah kasih, ayat 8. Kasih sebagai bukti kelahiran baru, saling mengasihi, adalah tanda mutlak bahwa seorang telah lahir dari Allah dan mengenalnya. Sebaliknya, kebencian menunjukkan kegagalan dalam mengenal Allah. Inisiatif dan pengorbanan Allah. Ayat 9 dan 10, kasih sejati bukanlah inisiatif manusia, melainkan tindakan Allah yang terlebih dahulu mengasihi manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas dosa kita. Bukti kehadiran Allah di ayat ke-12, karena Allah tidak kelihatan, kehadiran dan kasih-Nya menjadi nyata dan sempurna di dunia ketika jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain.
Secara keseluruhan, Yohanes ingin menegaskan bahwa iman yang benar harus menghasilkan tindakan kasih yang nyata dan berkorban bagi sesama sebagai respon atas kasih Allah yang telah lebih dahulu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus. Renungan untuk guru. Pelayan KKR hiduplah dengan kasih. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ia lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Yang kedua, wujud Allah nyata ketika saling mengasihi. Nah, ketika pelayan guru itu ada saling mengasihi, itulah wujud Allah telah nyata. Nah, kita tunjukkan. Nah, ketiga, melayani KKR merupakan cinta kasih Allah. Nah, jadi artinya kepada guru-guru KKR pun melayani KKR adalah cinta kasih kita kepada adik-adik kita sekolah minggu semuanya. Nah, kasih bukan hanya kata-kata atau kasih itu bukan hanya di bibir, tetapi praktek yang dibutuhkan. Jadi selaku guru sekolah minggu ini menunjukkan kasih kepada anak sekolah minggu, tidak membedakan, tapi betul-betul mengasihi anak-anaknya. Terlebih dia mengasihi akan Tuhan, mau melayani Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan, supaya anak-anak bisa mengikut Tuhan itu melalui kasih yang kita berikan. Nah, itu dia. Kasih menghangatkan suasana hati. Jadi ketika kita ada perasaan yang jahat ataupun perbuatan yang jahat, itu tidak menghangatkan suasana, tetapi itu membuat kita menjadi jatuh. Jadi di dalam guru sekolah minggu haruslah menunjukkan betul-betul di dalam dirinya itu ada kasih. Karena kasih bisa menghangatkan semuanya, bisa menghangatkan diri kita supaya kita bersungguh-sungguh untuk bisa melayani Tuhan. Rekomendasi lagu. Yang pertama, burung pipit yang kecil. Yang kedua, kasih Yesus indah oh indah. Yang ketiga, Yesus sayang semua. Yang keempat, Allah itu kasih. Kita masuk pada pengajaran kelas balita. Di kelas balita, guru membaca Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Lalu guru menyebutkan tema mengasihi. Diikuti anak-anak balita sebanyak 3 kali. Mengasihi, mengasihi, mengasihi. Nah, lalu guru mengatakan kepada anak balita, mengasihi adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dengan mengorbankan anaknya Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita karena dosa kita. Nah, anak balita juga mengasihi temannya, orang tuanya, dan saudaranya. Bukti kita mengasihi yaitu berkorban, menolong, dan mendukung, serta mendoakan. Nah, setelah itu guru bertanya, siapa anak balita yang pernah menolong, berkorban, mendukung? Nah, jadi kalau menolong itu menolong teman yang jatuh ditolong. Mendukung, misalnya mengajak temannya untuk bermain bersama, mendukung. Jadi artinya itulah salah satu tindakan kasih. Lalu guru memberikan roti kepada anak, kepada anak 3 atau 5 orang di kelas balita untuk berbagi makanan. Jadi yang 3 atau 5 orang itu dia akan memberikan temannya satu dengan lain. Dan di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana anak itu menunjukkan kasihnya dengan cara berbagi. Dan setelah itu guru mengajak anak semua untuk bernyanyi burung pipit yang kecil. Lalu ditutup dengan berdoa. Di kelas kecil membaca Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7-12 sesuai angka kelahiran. Itu ayat genap. Ayat genap ini dibacakan angka kelahiran genap.
ayat ganjil, angka kelahiran yang ganjil. Begitu dia. Lalu guru menyebutkan tema mengasihi dan menjelaskan mengasihi, kata dasar adalah kasih. Kasih merupakan tindakan yang rela berkorban, menolong, berkorban dan mendoakan. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 mengajarkan kita mengasihi Allah dan melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Kasih adalah sifat dan wujud Allah yang berinisiatif mengasihi manusia. Lalu guru bersama anak mendaftarkan tindakan kasih yang sudah pernah anak lakukan. Contoh, membantu teman dalam kelompok belajar, bersama-sama belajar, bukan bersama-sama untuk menyontek. Itu bukan menunjukkan kasih, itu menjerumuskan. Tapi bagaimana bisa sebelum ujian, dia bisa belajar bersama-sama. Lalu mendoakan teman. Ketika temannya ada yang sakit ataupun orang tuanya yang sakit, ini didoakan. Itu dalam bentuk kasih. Berbagi mainan. Ini juga menunjukkan bagaimana itu tindakan daripada kasih. Berbagi mainan ataupun roti. Ini yang kita lakukan untuk bagaimana tindakan untuk kasih. Setelah itu berdoa, dan setelah berdoa di sini anak kecil melakukan aksi kasih, sepulang gereja ke rumah untuk menyiapkan persembahan kasih yang akan diberikan kepada teman-temannya. Bisa teman-teman yang memerlukan, bisa ke panti asuhan, panti asuhan kita yang di Sukamakmur, ataupun ada yang memang memerlukan daripada yang bantuan kita. Ini jadi dia datang lagi kembali, berkumpul kembali bersama guru-gurunya. Ini dilakukan oleh anak kecil. Masuk kita ke kelas tanggung. Di kelas tanggung membaca Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Ayat yang ganjil ini dibacakan oleh laki-laki dan ayat yang genap ini dibacakan oleh yang perempuan. Guru menjelaskan tema mengasihi. Allah adalah kasih. Ini berarti kasih yang kita miliki adalah cerminan dari kasih Allah. Kasih Allah adalah sifat dan wujud Allah itu sendiri yang pertama kali berinisiatif mengasihi manusia. Berbuat kasih menjauhkan dari perbuatan dosa. Respon kita terhadap kasih adalah dibuktikan dengan tindakan nyata yang kita lakukan. Tindakan nyata yang kita lakukan. Jadi ini bisa kita buat kepada anak kelas tanggung ini dengan guru membagikan kertas kepada anak dengan tugas anak menuliskan tindakan kasih yang sudah dilakukan. Jadi ini bisa diberikan tugas kepada anak, apa yang akan dilakukannya, tindakan kasih yang pernah dia lakukan. Contoh misalnya meninggalkan gadget dengan bermain bersama teman. Meninggalkan gadget berarti bermain bersama teman, ataupun belajar bersama, diskusi, mendoakan teman dan lain-lain. Itu adalah tindakan daripada kasih, yang tidak merugikan diri sendiri ataupun temannya. Begitu dia. Setelah anak-anak menulis daripada tindakan kasih yang sudah dia lakukan, maka ini dibacakan, apa yang anak-anak tadi tulis, satu demi satu dibacakan sampai dengan selesai. Setelah itu bernyanyi Yesus sayang semua. Setelah bernyanyi sayang semua, berdoa, dan terakhir aksi kasih. Ini juga sepulang gereja, anak tanggung ini kembali dia ke rumah untuk mengambil artinya yang bisa dipersembahkan untuk teman-teman yang membutuhkan, teman-teman yang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, ataupun berupa
uang, itu pun bisa. Artinya ini kita bagaimana tindakan kasih daripada anak-anak itu dengan secara ikhlas, ya, secara sukarela. Nah, ini yang bisa diajarkan untuk kelas anak tanggung. Sekarang kita masuk untuk di kelas remaja. Ya, kelas remaja bahan Alkitabnya itu dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, pengajaran di remaja ini, guru bisa menjelaskan karena latar belakang di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini berisi perintah baru dari Yesus kepada para murid-muridnya, di mana untuk saling mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi, ya, telah mengasihi mereka. Nah, melalui kasih persaudara yang tulus inilah, ya, ini yang harus dilakukan. Jadi di sini Yesus menegaskan bahwa dunia akan mengenali dan mengetahui, ya, siapa pengikutnya yang sejati ketika melakukan kasih, melakukan tindakan kasih. Nah, dari penjelasan ini, ya, Allah menghendaki manusia untuk hidup saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Nah, kita mengasihi supaya kita menyatakan kepada dunia bahwa kitalah murid-muridnya. Jadi ketika kita murid-muridnya, berarti kita akan melakukan kasih, ya, melakukan bagaimana kita kasih, mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi, tindakan kasih yang rela berkorban, kasih sayang bukan hanya kata-kata. Jadi tidak hanya di bibir mengucapkan aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau, tetapi di luarnya itu tidak ada yang diberikan tindakan ataupun menolong temannya. Ketika temannya jatuh dibiarkan. Nah, itu kan tidak mengasihi. Tetapi bagaimana itu daripada tindakan kasih itu bukan hanya di bibir tetapi harus dijalankan. Nah, ini dia. Remaja, ya, di sini bisa melihat bagaimana itu Allah sendiri, ya, Allah sendiri mengasihi daripada manusia, ya. Kita juga, ya, selaku manusia juga mengasihi sesama teman-teman kita. Jadi untuk menegaskan kembali kepada remaja, ini kita bisa berikan secari kertas kepada remaja, ya. Kita berikan secari kertas kepada remaja, kita bagikan, lalu dia akan menulis, ya, tindakan yang mengasihi yang sudah dia lakukan. Jadi tindakan apa remaja itu yang sudah dilakukan untuk mengasihi temannya. Nah, jadi semua remaja itu menulis kira-kira apa yang sudah dia lakukan selama ini dalam tindakan mengasihi. Nah, setelah itu, setelah dia menuliskan dengan apa yang sudah dilakukan yang tindakan mengasihi, lalu terakhir tekad daripada remaja itu, ya, tekad untuk mengasihi yang harus dilakukan. Contoh tekadnya, mulai detik ini aku mengasihi teman-temanku. Nah, itu kan tekad. Jadi gitu ya. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh kita remaja. Nah, ini tugas yang diberikan kepada remaja, seberapa jauh dia bisa melakukan mengasihi dengan teman-temannya. Karena ini perlu untuk kita katakan kepada remaja, karena remaja ini betul-betul, ya, sangat kita melakukan supaya dia pun bisa menjalankan firman Tuhan dengan mengasihi temannya satu dengan yang lain. Nah, setelah
setelah saya remaja menulis dengan tindakan kasih yang dilakukan dan tekadnya, lalu itu pun dibacakan satu persatu di depan teman-temannya. Ya, semuanya itu satu persatu membacakan apa yang sudah dia lakukan dan apa itu tekadnya, supaya teman-temannya bisa melihat, bisa tahu bagaimana sebenarnya tindakan kasih itu yang sudah dilakukan oleh remaja. Lalu tekad apa saja yang sudah remaja buat. Ini juga perlu. Satu dengan yang lainnya juga bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu yang dilakukan ke remaja. Dan setelah itu bernyanyi Allah itu kasih. Setelah bernyanyi Allah itu kasih, maka ditutup dengan doa. Nah, di akhir daripada kebaktian remaja ini guru mengumumkan bahwasannya kali ini kita akan melakukan aksi kasih. Ya, aksi kasih secara sukarela. Ya, sukarela artinya sekarang ini dilakukan. Kalau memang artinya sudah dibawa, ya, baik itu berupa uang, ya, karena ini memang tidak ada pengumumannya, ya, tapi ini adalah spontanitas. Ya, ketika mereka mengetahui bahwasanya masih banyak teman-teman dari mereka yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan daripada mereka, baik itu berupa daripada doa ataupun materi, ya, ini yang diperlukan. Jadi tindakan kasih remaja sudah betul-betul untuk melakukannya. Jadi kalau dia tidak membawa misalnya uangnya, ya ini pun bisa misalnya guru menjelaskan bahwa nanti kita, kalau tadi kebaktiannya tadi jam 8, nanti kita jam 12 kita berkumpul di sini, lalu kita langsung memberikan aksi kasih kita itu kepada teman-teman kita. Ataupun kalau yang mendekat, ya, yang dekat dengan panti asuhan ataupun di mana anak yang membutuhkan pertolongan, nah ini bisa langsung dilakukan dan dipraktekkan kepada anak-anak yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwasannya bagaimana itu kasih bukan hanya di bibir, tetapi harus dilakukan dengan tindakan yang nyata, yang betul-betul dan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, tapi dari hati yang paling dalam, dengan hati yang paling ikhlas untuk melakukan kasih. Bagaimana perbuatan kasih itu harus itu dilakukan untuk anak-anak semuanya. Karena disinilah bukti nyata bahwasanya Allah sendiri telah mengasihi kita, dan itu adalah pemberian Allah kepada kita secara cuma-cuma dengan gratis. Jadi kita pun selaku anak-anak daripada Allah melakukan kasih itu murni, artinya tidak ada dengan paksaan, tidak ada dengan kita dengan bersungut-sungut, tapi dengan hati yang paling tulus dan yang paling dalam. Kita menyatakan kepada Tuhan kita bahwasanya kita juga harus mengasihi sesama kita, satu dengan yang lainnya. Mari bergandengan tangan dan di kehidupan remaja ini betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi untuk sermon kali ini yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Dan buat guru-guru semua, tetap semangat, ya, tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam kita mengajar, dan berdoalah sebelum kita mengajar agar kita pun bisa diberkati, dan semuanya itu kita menyerahkan pelayanan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi guru-guru semuanya, guru-guru sekolah minggu, semoga sermon pedoman daripada guru-guru KKR untuk edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026 ini bisa bermanfaat bagi guru-guru sekalian. Tuhan Yesus memberkati.